Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Religi, jumpa lagi di podcast Ruang Ariung Si Cepot, saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcastnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sobat Religi, Alhamdulillah di tahun ini kita akan kembali satu momen yang rutin, ritual penting tahunan yang ditunggu-tunggu oleh jamaah. Apalagi kalau bukan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, untuk tahun ini, tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025, insya Allah keberangkatan jamaah ini akan segera dilaksanakan. Untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan atau informasi penting yang layak kita simak bersama Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Bersama kita telah hadir Bapak Haji Muslimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa ya di tahun ini. Iya, ini udah lama Pak. Sudah lama ya, setahun kita. Iya. Jadi rutin kita bertemu di momen-momen menjelang penyelenggaraan haji. Nah, ada beberapa poin penting yang pastinya akan kita tanyakan Sobat Religi. Pertama mengenai kuota Kabupaten Bogor, kemudian persiapan menjelang ya penyelenggaraan, lalu jadwal, wah banyak deh pokoknya. Nanti kita langsung saja dengarkan penjelasannya dari beliau. Untuk itu kepada Pak Haji Muslimin kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari penyelenggara haji dan umroh pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor ingin menyampaikan informasi banyak hal ya terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji pada tahun 2025. Yang pertama barangkali tadi disinggung oleh Pak Hasan, kuota. Betul. Nah, untuk tahun ini Kabupaten Bogor alhamdulillah dapat kuota masih cukup banyak, masih terbesar se-Indonesia untuk tingkat kabupaten kota. Jumlah kuota kita tahun ini 3.455. 3.455 Sobat Religi ya. Dan itu dari kuota sebanyak itu sudah kita sampaikan siapa saja dari 3.455 itu. Daftarnya sudah kita sampaikan ke jamaah melalui para kepala KUA ataupun penyuluh-penyuluh yang ada di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan sampai hari ini atau sampai saat ini semua jamaah yang kuotanya atau porsinya masuk tahun ini sudah tahu ya bahwa mereka tahu tahun ini kuota atau porsinya masuk. Karena mereka sudah nunggu yang masuk porsi tahun ini, yang sudah nunggu 11 atau 12 tahun Pak. Masya Allah. Jadi porsi yang masuk tahun 2025 itu adalah porsi atau pendaftar di akhir 2013 atau awal 2014. Jadi akhir 2013 sampai awal 2014. Awalnya sekitar bulan Februari ya. Itu yang masuk di tahun 2025. Itu terkait kuota. Di Kabupaten Bogor kan tentunya ya, ini tersebar jamaah di 40 kecamatan. Tentunya ini juga sudah kita sampaikan data jamaah per kecamatan yang melalui KUA per kecamatan dapat berapa, siapa saja sudah by name ya. By name betul. Kemudian persiapan itu sosialisasi tadi yang saya sampaikan kepada jamaah itu juga bagian persiapan.
itu mungkin sebelumnya di bulan-bulan Desember apa? Ya, jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari ya. Dari Desember kalau nggak salah itu informasi itu kita sampaikan, atau dari Januari lah. Januari ya. Efektif. Setelah jamaah tahu bahwa porsinya masuk, kita sampaikan juga ya ke jamaah apa yang harus dilakukan. Nah, kita sampaikan ke jamaah bahwa jamaah itu yang pertama harus segera mengurus kesehatan. Nah, istitoah kesehatan. Mengurus istitoah kesehatannya. Suruh atau diminta kepada jamaah untuk berkoordinasi dengan puskesmas sesuai domisili ya. Arahan dari puskesmas seperti apa terkait dengan proses pengurusan istitoah kesehatan. Nah, karena ini kewenangan dari Kementerian Kesehatan, ya kita silahkan serahkan kepada Dinas Kesehatan, dan di lapangan Dinas Kesehatan melalui puskesmas atau layanan-layanan kesehatan yang ada di tingkat kecamatan. Nah, setelah ngurus kesehatan, kita informasikan sebagai persiapan jamaah juga untuk mengurus dokumen, mengurus paspor, buat paspor ya. Kalau yang belum punya segera urus pembuatan paspor. Kalau yang sudah punya, lihat paspornya masih berlaku atau tidak. Itu kita sampaikan. Ya, kita juga koordinasi dengan imigrasi Bogor untuk bagaimana agar proses pembuatan paspor khususnya untuk jamaah Kabupaten Bogor ini ada kemudahan lah ya, ada keringanan, dipercepat karena memang jumlahnya cukup banyak dan waktunya juga cukup mepet ya. Itu dengan Dinas Kesehatan, dengan imigrasi, dengan pemerintah daerah, kita juga berkoordinasi dalam rangka persiapan penyelenggaraan haji. Kita rapat-rapat dengan KPH ya, karena mitra kita, kepanjangan tangan kita itu adalah KPH. Kita juga rutin mengadakan rapat koordinasi untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 ya. Nah, jamaah diseleksi kesehatan dalam hal sejak di tanah air ya, ini bisa mengurangi resiko-resiko itu. Kita juga persiapan banyak ya, karena tidak hanya istitoah, tidak hanya paspor. Setelah jadi paspor juga masih kita proses. Kita harus biovisa, itu paspornya ya, jamaahnya gitu, lakukan proses biovisa. Biovisa ini dilakukan untuk mempercepat proses permohonan visa. Jadi data jamaah yang sudah punya paspor, kita visa bio itu jamaah. Nah, aplikasi visa bio itu ngeling ke kedutaan. Nah, nanti data jamaah yang akan kita proses visanya ini sudah ada ya kalau di aplikasi visa bio ini, karena visa bio ini aplikasi dari Arab Saudi. Ini dalam rangka mempercepat proses permohonan visa jamaah haji kepada pemerintah Arab Saudi lewat kedutaan. Nah, visa bio itu dilakukan di PHU atau bisa sendiri? Pilihan. Bisa. Bagi yang bisa, silahkan lakukan sendiri secara mandiri. Atau jamaah KBIH kita juga tawarkan, kalau pengurus KBIH-nya bisa melakukan visa bio terhadap jamaah dikolektif oleh KBIH, alhamdulillah sangat membantu kita. Tapi kalau yang enggak minta bantuan kita, silahkan. Apa kita disuruh datang ke KBH-nya atau jamaahnya disuruh ke KBH, silahkan. Kita banyak alternatif, yang penting terlaksana, tidak menyulitkan jamaah, juga kita tidak terlalu merepotkan kita ya. Lalu untuk pelaksanaan ibadah tahun lalu itu ada konsep murur di antara Mina ya, Musdalifah. Nah, ini Arafah Mina itu sekarang konsep murur ke Musdalifah itu
Ya, terkait dengan murur ya, insya Allah tahun ini masih diperlakukan. Karena itu juga sekali lagi bagian dari ikhtiar untuk mengurangi kreditnya jamaah dari Arafah ke Mina, ke Musdalifah ya, atau dari Musdalifah ke Mina. Dengan konsep murur ini, alhamdulillah yang pertama kali diterapkan di tahun 2024 ini cukup efektif. Hasilnya tidak ada lagi penumpukan jamaah ya di proses pemberangkatan dari Musdalifah ke Mina, cukup lancar. Tinggal mungkin yang masuk kategori murur yang seperti apa ini harus lebih jelas lagi aturannya, ketentuannya, apa khusus yang lansia atau ada yang sakit atau yang risti dan lain sebagainya. Mungkin itu yang perlu dipertegas lagi biar di lapangan petugas-petugas itu lebih mudah menyeleksi mana yang harus ikut murur, mana yang enggak gitu. Itu cukup efektif dan insya Allah tahun ini akan diberlakukan lagi. Dan tahun lalu itu ada tagline Haji Ramah Lansia. Betul. Nah, untuk tahun ini masih ya? Ya, masih. Tagline haji tahun ini masih mengambil tema atau tagline Haji Ramah Lansia, bahkan ditambahkan ada ramah disabilitas. Oh iya. Nah, Sobat Religi, luar biasa ya penjelasan dari Pak Kasih PHU ini mengenai pemberangkatan atau penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Baik, terima kasih, luar biasa ya, walaupun ini tayangannya singkat, tapi insya Allah informasi-informasi yang diberikan itu cukup ya untuk para calon jamaah haji tahun 2025 ini. Segera hubungi PHU atau penyelenggara haji dan umroh. Jangan ketinggalan informasi karena ini akan memudahkan ketika kita sering-sering mengupdate informasi, maka insya Allah perjalanan kita akan lancar ya. Istiqomah kesehatan tetap jangan sampai tidak dilakukan karena itu sebagai syarat mutlak untuk pelunasan ya. Jadi segera periksakan kesehatannya, MCU-nya, dan nanti hubungi PHU ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dan Sobat Religi, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam si Cepot.